Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seni budaya kita pada hari ini. Kali ini bab kedua, yaitu mempelajari tentang seni patung. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari seni patung ini, antum diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian patung. 2. Mendeskripsikan fungsi patung. 3. Mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. 4. Mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Ketika mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran antum? Coba perhatikan gambar patung berikut ini. Ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana, ya, di Bali, tepatnya di dalam taman wisata yang terkenal. Nah, ini contoh patung ya nak ya, gambar patung besar sekali. Nah, kemudian apa sih pengertian patung? Yuk kita coba menurut beberapa orang ya. Pertama, menurut Mike Susanto, seni patung adalah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, mematah, atau adiktif, membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Ini menurut Mike Susanto ya. Yang kedua, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Ini ada ruangnya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Berikut adalah menurut B.S. Mayer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Ini anak ya, ada 4 pengertian seni patung. Selanjutnya kita beralih ke fungsi seni patung. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, patung berfungsi sebagai 1. Fungsi personal. Apa artinya? Yaitu karya patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi, sarana untuk beribadah. Nah, ini contohnya nih patung Hindu. Ya, ini untuk agama Hindu ya, patungnya atau dewa-dewa menurut agama mereka. Kemudian di sini juga ada patung Buddha. Ya, patung-patung dewa-dewi Hindu ya, memiliki macam-macam karakter, memiliki macam-macam tujuan atau simbol-simbol yang mereka ibadahi. Ini ya, kalau dalam agama kita nggak ada ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, fungsi patung sebagai fungsi sosial. Apakah itu sosialnya? Yaitu patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seseorang pahlawan besar. Misalnya patung untuk monumen. Contohnya, nah ini dia patung atau monumen G30 SPKI ya, ada 7 pahlawan kita ya, yang diabadikan di Lubang Buaya di Jakarta Timur sana. Ya, pernah lihat enak ya, walaupun lewat gambar, tapi ada yang pernah ke sana. Berikutnya kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga, yaitu patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya, misalnya untuk menghias taman, sebagai dekorasi di ruang atau di gedung. Pernah lihat ya? Nih, siapa yang di dekat perumahan Taman Harapan Indah tuh, di atasnya ada patung kuda ya, mirip seperti ini anak ya. Nah, ini patung sebagai fungsi fisik untuk dinikmati keindahannya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya,
ragam seni patung dibagi menjadi dua dari bentuknya nih ya. Yang pertama bentuk imitatif atau realisme atau representatif ya. Kemarin di bab 1 kita sudah belajar ya. Nah, bentuk imitatif ini coraknya merupakan tiruan dari bentuk alam. Bentuk alam itu bentuk apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini contohnya. Ya, contohnya ini patung gajah. Ini mini patung gajahnya. Nah, kalau kita lihat di batu 8 atas ada patung gajah yang besar, ya. Lanjut. Yang kedua adalah bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Ya. Bentuknya seperti garis, bidang, ruang, dan tidak menggambarkan bentuk alam. Ini nggak berbentuk jadinya ya, abstrak. Nah, contohnya seperti ini. Lanjut ke bagian bahan dan alat dalam membuat patung ya. Apa saja yang diperlukan? Ini ada kategori 1, bahan lunak. Ya, bahannya yaitu bahan yang mudah dibentuk, misalkan tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bahan sedang. Ya, artinya bahan ini tidak lunak dan juga tidak keras. Ya, sedang-sedang saja. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni, dan lain-lain. Ini contoh tanah liat ya, dibikin patung. Kemudian yang ketiga adalah bahan keras, dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, dan lain-lain. Batu-batuannya misalkan batu padas, batu granit, batu koalam, dan lain-lain. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai misalnya semen, pasir, gips, logam, perak, emas, timah, fiber, dan lain-lain. Ini emas maksudnya nak ya, salah ketik, maaf. Nah, ini ya bahan untuk cor atau cetak. Kemudian yang kelima, bahan lain yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Kertas ya, bisa di daur ulang ya, kertas dibikin bubur kemudian dicetak menjadi patung ya nak ya. Subhanallah, keistimewaan manusia ya, dengan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan beraneka ragam kreativitas yang insya Allah bermanfaat bagi manusia. Lanjutnya alat. Apa saja alatnya? Yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung, terbuat dari kayu dan kawat. Udah pernah lihat belum? Bentar ya, kita lihat gambarnya. Yang kedua adalah meja putar. Adalah meja bulat yang bisa diputar, berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kemudian yang ketiga, pahat. Adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu. Ini pernah lihat lah ya, karena kita juga sering melihat kayu di pembuatan mebel ya, kursi, lemari, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sendok adukan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya ke kerangka patung. Kelima, ada alat las karbit atau listrik ya, menggunakan alat las ya. Selanjutnya ada teknik berkarya seni patung. Nah, kita lihat juga ya, ternyata membuat patung itu bukan sekedar bentuk-bentuk aja, tapi ada tekniknya ya. Teknik yang pertama adalah teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Ini teknik pahat. Kemudian yang kedua, teknik butir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan sesuai dengan cetakan yang sudah kita buat. Alat yang digunakan adalah cetakan. Selanjutnya, yang keempat adalah teknik cetak,
yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Yang kelima, teknik assembling atau merakit, yaitu membuat komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau material lain seperti kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara dilas, dengan las listrik, atau menyambung dengan lem atau karya-karya tertentu. Misalnya membuat karya patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Nah itu nak ya, demikian materi kita pada hari ini. Yang jelas membuat patung itu suatu kerajinan, ya, kerajinan tangan. Tapi kita juga harus hati-hati sebagai seorang muslim, ya kita tahu dari sisi religinya itu tak ada ya nak ya. Jadi kalaupun kita ingin berkreasi, paling patungnya itu hanya untuk keindahan saja ya. Dan insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa bikin yang lebih bermakna lagi lah ya, untuk memberikan sesuatu manfaat kepada orang banyak ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tayyib, terakhir ada tugas untuk antum ya. Tugasnya yang pertama, tulislah 3 bahan lunak dalam berkarya seni patung. Nah, tadi sudah dibahas ya di depan. Nah, silahkan kalian antum cari ya apa saja bahan lunaknya. Kemudian yang kedua, teknik apakah yang dipakai dengan bahan seperti emas, perak, dan perunggu dalam berkarya seni patung. Nah, tekniknya ya yang mau disampaikan. Yang ketiga, carilah gambar sebuah monumen ya yang antum bisa mencarinya dari koran, dari majalah, atau dari internet. Lalu kemudian di print ya kalau dari internet, lalu ditempelkan di buku catatan seni budaya antum. Yang satu aja ditempelkan, dilengkapi dengan keterangan tapinya. Keterangannya apa saja? Nih, bagian pertama, seniman yang membuat patung itu siapa? Kalian cantumkan. Yang kedua, alat dan bahan dalam pembuatan patung tersebut apa? Ya. Yang ketiga, teknik yang dipakai dalam proses pembuatan karya seni patung tersebut apa tekniknya? Nah ini ya, untuk cari monumennya. Kemudian dicari juga nih ABC-nya tadi ya yang dipertanyakan, antum tulis di buku seni budaya. Kemudian jangan lupa difoto, diupload di GC ya, misalnya saya buatkan ruangnya nanti. Baik, demikian anak-anak ustazah yang soleh dan soleha ya, pertemuan kita pada kali ini. Nanti yang mau bertanya ustazah silakan ya. Untuk materi ustazah cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.